Selamat bertemu kembali anak-anakku. Jumpa lagi bersama saya Ibu Udismeo dalam mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Besar harapan Ibu bisa menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat walaupun kita masih dalam situasi pandemi Corona 19. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Dan Ibu berharap semua tugas yang sudah diberikan diselesaikan dengan baik dan dikirim lewat WA atau Google Classroom. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum itu, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia adalah 1. Mampu menjelaskan jumlah penduduk Indonesia. Kedua, mampu menjelaskan kepadatan penduduk Indonesia. Yang ketiga, mampu menjelaskan komposisi penduduk Indonesia. Keempat, mampu menjelaskan pertumbuhan penduduk Indonesia. Dan yang kelima, mampu menjelaskan keragaman etnik dan budaya Indonesia. Pertama, jumlah penduduk. Anak-anak, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data kependudukan dunia, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Indonesia dengan jumlah penduduk 267.026.366 jiwa. Pada gambar ini kita lihat bahwa jumlah penduduk yang begitu besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah yang dilihat dari pendidikan, lalu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Anak-anak, jumlah penduduk Indonesia yang banyak dapat membawa dampak positif juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah jumlah penduduk usia produktif melimpah. Dampak negatifnya adalah terjadinya pengangguran, lalu adanya kriminalitas, lalu terjadinya kemacetan dan muncul lingkungan kumuh. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah persebaran penduduk tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Pada gambar ini menunjukkan persebaran penduduk yang terjadi di Indonesia. Di situ kita melihat bahwa ada penduduk yang sedikit atau jarang, ada juga penduduk yang padat atau banyak. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Pada peta persebaran penduduk Indonesia ini, di situ jelas bahwa persebaran penduduk yang terjadi di Indonesia tidak merata.
Ada beberapa daerah yang penduduknya sangat sedikit. Ada daerah yang penduduknya sangat padat. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dengan cara melakukan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Anak-anak, bagaimana cara untuk mengetahui kepadatan penduduk suatu wilayah? Rumusnya adalah kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah per kilometer persegi. Yang berikut adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk yang penting untuk diketahui adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk umumnya disajikan dalam bentuk piramida penduduk. Kita lihat ada gambar piramida penduduk. Di situ ada 3 jenis piramida penduduk. Yang pertama, komposisi penduduk muda atau ekspansif. Piramida ini berbentuk kerucut. Piramida ini dicirikan dengan jumlah penduduk usia muda sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. Biasanya terdapat pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, India, dan lain-lain. Jenis yang kedua adalah komposisi penduduk dewasa atau stasioner. Komposisi ini atau piramida ini berbentuk batu nisan. Piramida ini dicirikan jumlah penduduk muda dan tua relatif seimbang. Tingkat kelahiran dan kematian relatif rendah. Terdapat pada negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, dan lain-lain. Yang ketiga, komposisi penduduk tua atau konstruktif. Piramidanya berbentuk guci terbalik, terkonsentrasi pada jumlah penduduk dewasa. Angka kematian dan kelahirannya rendah. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun rendah. Biasanya terdapat pada negara Swedia, Jerman, dan Belgia. Pertama, kita lihat komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 sampai 60 tahun atau lebih. Dapat juga dibuat berdasarkan interval tertentu seperti 0 sampai 5 tahun termasuk usia balita, 6 sampai 12 tahun adalah usia SD, 13 sampai 15 tahun adalah usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, 60 tahun ke atas adalah usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, 0 sampai 14 tahun adalah usia belum produktif.
15-64 tahun adalah usia produktif dan usia 65 tahun ke atas adalah usia tidak produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk berdasarkan usia adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif 15-65 tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Berikut komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin sangat penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin penduduk atau yang biasa disebut dengan sex ratio yang digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Kelahiran dan kematian disebut dengan faktor alami, sedangkan perpindahan disebut dengan faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut dengan migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut dengan migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungannya tinggi, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Sedangkan kualitas penduduk adalah kemampuan sumber daya manusia. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk dipengaruhi oleh 1. Rendahnya tingkat pendidikan, 2. Rendahnya tingkat kesehatan, yang ketiga, rendahnya tingkat kesejahteraan, yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kualitas penduduk adalah 1. Mencanangkan program beasiswa dan program wajib belajar. 2. Meningkatkan fasilitas BPJS, kesehatan posyandu dan puskesmas. Yang ketiga, penerapan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penyaluran kredit. Yang terakhir, kita lihat keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umumnya berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan.
Ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Keragaman etnik di Indonesia dipengaruhi juga oleh lingkungan geografis. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa.